Pak baru DPC dari DPD. Ya, saya di sini bersama Pak Yulianto, Ketua DPC Surabaya, dan juga Pak Firman dari DPR bersama Pak Jenderal, saya foto DPR tadi menghadiri acara pengangkatan advokat baru di wilayah Jawa Timur. Nah, mereka ini kita angkat setelah melalui proses yang panjang. Mereka melalui pendidikan dulu. Setelah melalui pendidikan, ujian, kemudian ada magang 2 tahun berturut-turut. Setelah melampaui itu, baru mereka diangkat menjadi advokat. Setelah ini nanti mereka itu akan melakukan sumpah di para pimpinan tinggi sebelum dia melaksanakan tugas profesi. Nah, saya tentunya berupaya sekali terus untuk bisa hadir di dalam pembekalan seperti ini, karena saya merasa berkewajiban secara moral untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia. Dan kehadiran saya juga di sini bukan saja hanya sebagai ketua pribadi, tapi juga sebagai wakil menteri hukum, imigrasi dan masyarakatan. Karena kami juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab meningkatkan kesadaran hukum dan masyarakat. Jadi saya juga di samping ahli advokat, tempat-tempat lain juga saya pergi, pembekalan, ceramah, semuanya itu juga membagi pengalaman kita, ilmu yang kita punya, agar hukum itu bisa berjalan dengan baik dan masyarakat tetap lebih untuk bisa bicara tentang single card ini di Jawa Timur kan masih marak organisasi advokat di luar Pradi. Mungkin ada upaya dari Pradi sendiri untuk sebenarnya yang sekali Surabaya memang ini sangat menyedihkan, karena kalau kita pergi ke luar negeri, kita kan anggota daripada IPC. IPC itu namanya International Bar Association, di mana yang mewakili Indonesia di forum internasional secara resmi itu adalah Pradi. Kan hanya Pradi yang diakui di negara-negara lain sebagai national bar. Jadi dari setiap negara di keanggotaan di organisasi advokat dunia itu juga ada organisasi advokat. Nah, setiap negara hanya ada satu yang bisa mewakilinya, yaitu Pradi. Nah, sekarang kenapa hanya satu? Karena memang mereka juga mengambil sistem single bar. Ya, semua di mana-mana pun single bar. Di Belanda single bar, Malaysia single bar, Singapura single bar. Semuanya itu single bar. Nah, kita pun undang-undang advokat kita itu single bar. Nah, single bar itu maksudnya adalah hanya ada satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu mengenai advokat. Tidak berarti bahwa tidak boleh ada organisasi advokat yang lain, boleh. Mau bikin organisasi advokat Jawa Timur, organisasi advokat Batak, organisasi advokat Jawa, bisa. Tetapi itu bukanlah sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang advokat. Nah, yang memiliki kewenangan itu hanya satu, walaupun banyak organisasinya, yaitu Pradi. Nah, pertanyaannya, mungkin ada organisasi lain yang juga melaksanakan kegiatan seperti ini. Nah, itulah yang kami katakan sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang. Selama undang-undang advokat itu masih menyatakan bahwa organisasi advokat hanya satu, maka seharusnya yang harus tetap dilaksanakan hanya satu, yaitu Pradi, yang sudah diakui melalui putusan Mahkamah. Artinya ada nggak peran penekanan dari Pradi sendiri untuk misalkan ke APH ya, ke APLN seperti kepolisian, kejaksaan atau hakim supaya melarang di luar Pradi untuk beracara gitu? Ya, seharusnya memang demikian, ya. Tetapi Indonesia kan mereka itu sudah tahu persoalan ini sebenarnya. Jadi ini harapan kita adalah mudah-mudahan nanti pada waktunya tiba prinsip single bar ini bisa diterapkan. Jadi kalau ditanya apakah kita ini single bar? Single bar. Kenapa? Karena undang-undang advokatnya masih menyatakan single bar. Nah, dalam prakteknya apa begitu? Ya, saya jujur mengatakan dalam prakteknya kenyataannya ada yang advokat lain, organisasi juga yang melaksanakan kewenangan itu. Nah, ini saya katakan tadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, tetapi ini kan sudah terjadi, ya ini kita carilah masalah apa nyelesainya. Itu nggak siapa-siapa, kan itu teman-teman advokat juga. Saya yakin dan percaya pada waktunya tiba ini bisa diselesaikan. Ya, dan sampai saya pun kalau boleh ya dengan cara baik. Ya, kita runding bagaimana caranya. Berarti juga ada upaya untuk mempersatukan organisasi. Pradi sendiri kan ada pecah beberapa organisasi, Prof. Berarti ya, kami tetap yang namanya Pradi itu hanya satu dong, nggak ada yang lain.
kalau ada yang peradi yang lain kan pasti mereka bilang peradi A, peradi B, peradi C. Kan? Tapi yang namanya peradi ada kita. Ya kan? Ada upaya untuk Dan menarik lagi mereka masuk. ya kita tetap berupaya untuk bisa mempersatukan. Kita juga terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Ya, logo kita, hak cipta kita juga terdaftar semuanya itu. Jadi saya tidak mau lagi memperuncing persoalan, tapi saya justru ingin sekarang bagaimana mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan persoalan. Mengenai standarisasi, Prof. Tapi meskipun itu terus menerus, ternyata masih banyak yang tidak lulus. Nah, jadi ya kita juga berpikir bagaimana caranya. Jadi yang penting sebenarnya kalau ada merasa kesulitan, mereka bisa datang ke kami, kita bimbing. Ya, kita menyiapkan juga advokat yang volunteer, senior, yang bersedia membimbing mereka secara cuma-cuma. Ya, kalau mereka datang ke kita, tolong saya bimbing dulu. Ya, saya nggak punya uang. Umpamanya di luar pendidikan ada, kita siapkan itu. Kalau ada yang punya advokat merasa tidak, kok nggak bisa lulus, kita datang ke kita ajarin supaya dia lulus. Prof, ini terkait tentang bangunan baru DPC Peradi Kota Surabaya. Gimana Pak Ya, komentarnya? jadi gini, memang ya beruntunglah anggota Peradi karena Peradi ini memiliki aset, ya, memiliki kantor yang megah di 7 lantai di Jakarta. Di samping itu masih ada di Soho di lantai 12, dan kita memiliki kantor juga di beberapa cabang di daerah. Ada di Bandung, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Jember, ada di Sidoarjo. Nah, kali ini oleh gagasan dari Pak Ketua DPC Surabaya itu luar biasa. Mereka sudah membeli tanah sendiri, ya, dan sudah akan membangun. Tetapi luar biasanya, meskipun uang itu berasal dari kantongnya DPC Surabaya, tetapi itu diatasnamakan menjadi atas nama DPR. Makanya saya katakan tadi, jadi semua aset yang ada di Indonesia ini itu atas nama DPR. Kalau itu ya atas nama DPR Peradi, nggak ada atas nama pribadi pun. Ya, jadi kalau suatu saat banyak Peradi pengurus yang berganti, ya nanti tetap ada itu anak milik Peradi. Nah, nanti mereka juga sudah beauty contest tadi. Akan sudah ada pemborongnya dan akan membangun 4 lantai. Jadi luar biasa ini. Dan mereka beli, mereka bangun, tapi diserahkan menjadi atas nama DPR Peradi. Nah, tentunya kami juga berupaya untuk bantulah, itu sharing lah. Mereka ini nggak mau tempat lain tidak sharing, kali ini mereka udah ready, tapi kita juga nggak mau malu juga, kita mau sharing juga untuk membangun. Internal Peradi sendiri. Kewajiban moral ya untuk bisa datang ke acara seperti ini dan termasuk di acara-acara masyarakat yang lain, ke mahasiswa, ke kampus, saya harus ikut mencerdaskan hukum ini, menceritakan pengalaman memperkenalkan tentang apa itu hukum dan HAM, apa kerjanya, bagaimana hukum yang dikerjakan, kebijakan jangka pemerintah. Saya ceritakan tadi bagaimana Pak Prabowo bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Itu kewajiban. Jadi saya hadir di sini kebetulan hanya bertemu dengan beberapa pembekalan saja kepada Lalu bersama dengan Prof. Yusril, apa fokus? hal teknis kan itu dikerjakan oleh Kementerian Teknis, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada Kementerian HAM, tiga ya. Nah, kita hanya mengkoordinir saja, mengkoordinasi, sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan itu. Jadi mudah-mudahan doakan kami dengan Pak Ibu bisa tetap mengkoordinasikan ini supaya penyelenggaraan negara di bidang ini bisa berjalan secara sinkron, tidak saling bertabrakan. Ya, baik. Ya. Kalau Anda punya kemampuan meningkat, skill Anda naik, pelayanan Anda kepada klien itu baik, semakin hari semakin baik, maka bayaran Anda pun semakin hari semakin naik. Saya dulu waktu jadi pengacara itu kalau nggak salah ya, itu nggak pasti. Kalau nggak saya salah, saya dibayar pertama kali itu $75 oleh law firm di mana saya bergabung. Saya pertama kali masuk bergabung di kantornya salah satu corporate law firm terbesar pada waktu itu, karena ada berapa bulenya, ada Tim Hendrik, ada dua Creation semuanya. Supervisor saya itu waktu itu adalah Tim Hendrik, bisa jajar langsung namanya. Jadi waktu itu saya bekerja di sana, dapat gaji sebulan 350.000 pada waktu itu, tahun 82. Oke.
kilometer 350.000 itu lebih kurang sepeda motor waktu itu 205.000 lah kira-kira gitu. 225.000 rupiah. Jadi mungkin hampir lebih kurang 100 motor berapa sekarang? 120 juta ya kan? Nah, kira-kira 40 jutaan kalau ibu sekarang saya mungkin gaji saya pertama kali menggajikan party hari pertama sudah langsung dapat segitu. Teman-teman yang lain juga bilang gila lu Mok, gila masih dapat berapa udah dapat gitu. Tapi kerjanya setengah mati loh. Mulai pagi sampai jam 2 pagi rata-rata tiap hari gitu. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah itulah rate yang diberikan law firm saya itu kepada saya. Saya 75.000 dolar, saya waktu itu masih ribuan ya, nggak sampai 2.000 sekarang. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tiba-tiba saya dengar gaji naik, saya naik. Saya tanya, bos, kenapa ini? Nah, rate Anda kami naikkan jadi 100 dolar. Maksudnya adalah kami itu kebetulan waktu itu bekerja hourly basis per jam. Berapa jam bekerja? Tadi 1 jam 75 dolar. Jadi waktu itu kita masuk kerja itu ada time shift namanya. Sampai jam 9 apa kerjanya? Jam 9 sampai jam 10 kerja apa? Jam 10 sampai jam 11 kerja apa? Ini terus dihitung. Kalau saya sampai jam 2 malam ya hitung terus sampai jam 2 malam kerja. Setiap minggu setiap minggu kepada kantor, dan oleh kantor diolahlah ini. Meskipun umpamanya saya bekerja 14 jam satu hari, pasti kantor tidak menagih semua 14. Anggota DPC Pradi Surabaya serta pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bisa berjalan lancar dan berguna bagi kita semua. Sudah pembangunan strukturnya, Prof. Terima kasih. Pembelian tanah oleh DPN Pradi dan DPC Pradi Surabaya untuk pembangunan kantor DPC Pradi Surabaya. Fotografer. Sertifikat Pradinya jelas nih, sertifikat tanah asli, tak palsu ya. Karena nggak ada yang palsu, semuanya udah asli. Nah, saya mau tanya dulu ini, kalau ini ditunjukkan gini sama kalian, ini asli nggak? Dari mana tahu ini asli? Salam. Bismillah.